Perkenalkan, saya Indria Prastiwisari, asal instansi dari SMA Negeri 3 Pati. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini saya akan melaksanakan praktek aksi nyata yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Baik, Dava, ketua kelas silakan kita pimpin berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Baik, Bu. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini saya akan mengecek dulu absensi pada hari ini dulu. Adinda, hadir Bu. Alivia, Hadir, Bu. materi yaitu PPT. Kalian masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Saya, Bu, masih ingat. Ya, silakan Imelda. Baik, Bu. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membaca dan memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik novel yang sudah kita pilih. Unsur intrinsik novel terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, penokohan, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik novel terdiri dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai kehidupan seperti nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Bagus sekali Imelda. Tepuk tangannya dong. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke PPT materi tentang teks novel, kita hari ini saya ingin bermain dengan kalian ya. Yaitu kita bermain menggunakan game yang sudah saya siapkan di komputer masing-masing ya. Sudah siap untuk bermain anak-anak? Siap, Bu. Jadi kita akan bermain game terlebih dahulu untuk pemanasan hari ini sebelum kita masuk ke PPT hari ini. Ya, silahkan dibuka linknya ya di komputer masing-masing. Silahkan. Kita bermain ya, semuanya sudah buka ya. Sudah, Bu. 1, 2, 3. Ayo silakan. Ya, skornya berapa? 1. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu teks novel untuk KD 3.4, yaitu menganalisis isi dan kaidah kebahasaan teks Novel. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tolong dibaca, Dava. 1. Melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode kontekstual, peserta didik mampu berpikir secara kritis dalam menganalisis isi yang ditemukan dalam teks novel dengan tepat. Ya, stop di situ. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama ya, peserta didik di sini diminta secara kritis ya dapat menganalisis isi yang ditemukan dalam teks novel. Kemudian yang kedua, silakan dibaca lagi, Dava. Melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode kontekstual, peserta didik mampu berpikir secara kritis
dalam menganalisis kebiasaan yang ditemukan dalam teks novel dengan tepat. Iya, betul sekali. Tujuan pembelajaran yang kedua, ya, anak-anak mampu berpikir secara kritis dalam menganalisis kebahasaan yang ditemukan dalam teks novel. Ya. Nah, ini contoh soal hoax terkait dengan materi teks novel. Silakan dibaca, Mas Tito. Kutipan teks 1. Kasihan ayahku, aku tak sampai hati memandang wajahnya. Barangkali sebaiknya aku pulang saja, melupakan keinginan sekolah dan mengikuti jejak beberapa abang dan sepupu-sepupuku menjadi kuli. Tapi agaknya bukan hanya ayahku yang bergenar. Setiap wajah orang tua di depanku mengesankan bahwa mereka tidak sedang duduk di bangku panjang itu karena pikiran mereka seperti pikiran ayahku. Melayang-layang ke pasar pagi atau ke serangga di tepian laut, membayangkan anak lelakinya lebih baik menjadi pesuruh di sana. Para orang tua ini merasakan tak yakin bahwa pendidikan anaknya hanya mampu mereka biayai paling tinggi sampai SMP, akan dapat mempercerah masa depan keluarga. Pagi ini mereka terpaksa berada di sekolah karena tuntutan dari aparat yang meminta memerdekakan anaknya dari buta huruf. Iya. Baca Al-Fatihah. Besok aku murid kecil, besok murid kecil. Hal itu adalah hal yang Allah menjelaskan memberkati siswa baru berkata sesuai akan Gusti. Anda bila persoalan sudah tidak kuasa kemudian mengatakan. Terima kasih pada saya sendiri kalau anak saya, tapi kalau dia salah, hukumnya sudah benar. Aku suka sama kamu. Ini kenapa sih? Kok kamu berubah? Ini ada pertanyaan. Jadi karena kalian sudah membaca, sudah pernah nonton filmnya, ini ada pertanyaan. Anak-anak disuruh menyebutkan, ya, analisislah isi cerita tersebut, lalu mengaitkan hubungan isi cerita itu dengan nilai kehidupan sehari-hari yang sering kamu temui. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Sinta. Terkait dari isi novel Dilan adalah kisah cinta dari dua remaja yang bernama Dilan dan Milea, Iya. serta nilai kehidupan diambil dari nilai sosial, yaitu adanya rasa kesetiakawanan antar geng motor yang Dilan jalani. Walaupun banyak rintangan, tidak membuat mereka menghindari dari masalah tersebut. Iya, tepuk tangannya dong. Waktunya 15 menit ya untuk diskusi. Ayo yang semangat, ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil diskusi
kelompok kami tentang novel Laskar Pelangi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Farazila beserta dengan partner saya Miftahul Jara. Sebelum presentasi, silakan membuka PowerPoint yang sudah saya share di grup WA di komputer masing-masing. Novel Laskar Pelangi. Apa sih yang menarik dari novel Laskar Pelangi? Novel Laskar Pelangi memberikan motivasi kepada pembacanya. Karena novel Laskar Pelangi berisi tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah SD Muhammadiyah Gantong di Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi mereka mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk bersekolah. Meskipun begitu, mereka tetap bersemangat dalam menjalani kewajiban sebagai seorang pelajar. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, Silahkan. saya Irmaya Regita dan rekan saya Adinda Emma Priyantias. Di sini saya akan bertanya. Tadi sudah dibacakan tentang nilai pendidikan tentang novel Laskar Pelangi. Di Indonesia, banyak pelajar yang masih tidak sekolah dilatar belakangi dengan ekonomi di bawah rata-rata, yakni bisa disebut dengan kemiskinan. Bagaimana tanggapan Anda setelah membaca novel ini untuk mencari solusi masalah tersebut? Karena dalam PPT ini menjelaskan ada hubungannya pada hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Irmaya Regita dengan partnernya yaitu Adinda Emma. Solusi yang tepat adalah anak-anak di Indonesia tetap bersekolah untuk mencapai cita-cita meskipun terhalang perekonomian dan keterbatasan ekonomi. Bukan menjadi masalah untuk bersemangat belajar, maka janganlah mudah menyerah dan putus asa. Keadaan boleh saja sebab kekurangan, namun kekurangan janganlah menjadi alasan untuk tidak bersekolah. Kemiskinan bukan alasan untuk tidak belajar dan bergigih teguh untuk mencapai cita-cita. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya evaluasikan di sini ya dari penampilan dari Mbak Imelda. Saya lihat untuk analisis isi ya, yang berkaitan dengan unsur intrinsik ya, kemudian unsur ekstrinsik ya, semuanya sudah ada. Ada yang mau saya evaluasi terkait dengan majas di sini ya. Tadi sudah dicantumkan kutipannya ya Mbak ya, tapi tidak dicantumkan halaman berapa. Ingat, karena kalian itu kan menganalisis novel ya, jadi harus dicantumkan kutipannya di situ. Termasuk kira-kira ada yang bisa menyimpulkan. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Oh ya, silakan Safira. Suaranya keras ya. simpulannya adalah ketika kita membaca sebuah novel, kita harus memahami isinya melalui analisis unsur intrinsik atau analisis unsur ekstrinsik. Di samping itu, kita juga harus memahami kebahasaannya melalui majas atau gaya bahasa yang ditemukan dalam novel yang kita baca. Iya, terima kasih tepuk tangan. Oke, silakan Deva dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran saya akhiri.